Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah instansi Windows Server 2019 dan membuat Elastic IP pada AWS. Langkah pertama, kita buka web browser. Lalu kunjungi situs aws.amazon.com/education/awseducate. Setelah itu tekan Enter. Selanjutnya, jika sudah masuk, kita klik yang masuk ke AWS Educate. Setelah itu, kita masukkan username dan password akun AWS Educate. Jika sudah, bisa klik Sign In. Setelah kita masuk ke tampilan AWS-nya, kita bisa klik yang AWS Account. Setelah itu, klik AWS Educate Start Account. Lalu klik AWS Console. Pada tahap AWS Management Console, di menu All Service, kita pilih yang EC2. Kemudian kita klik Launch Instance untuk membuat sebuah instansi baru. Pada tahap Choose Machine Image, pilih server yang ingin digunakan. Jangan lupa untuk memberikan tanda checklist pada Free Tier Only. Kemudian, search server yang ingin dibuat. Di sini saya akan membuat Windows Server 2019. Untuk Windows Server-nya, saya pilih yang paling atas, Microsoft Windows Server 2019 Base. Jika sudah, bisa klik Select. Pada tahap tipe instansi, pastikan tipe instansinya T2.micro Free Tier Eligible untuk mode yang gratis. Jika sudah, bisa klik Next. Untuk tahap ini, bisa kita klik Next aja, dibiarkan default. Kemudian pada Add Storage, kita biarkan default juga. Untuk besarnya size storage di sini sebesar 30 GB. Langsung kita klik Next. Kemudian kita tambahkan tag. Untuk key, name,
value-nya Windows Server. Jika sudah, bisa klik Next. Untuk configure security group, di bagian security group name, saya berikan nama Windows Server 2019. Untuk bagian description-nya, saya ganti menjadi RDP. Jika sudah, bisa diklik Review and Launch. Untuk tahap ini, bisa langsung kita klik Launch. Kemudian, kita buat private key yang digunakan untuk RDP-nya. Pilih yang Create a New Key Pair. Dan masukkan key pair name-nya. Ini namanya bebas ya. Jika sudah, bisa klik download key pair-nya. Kemudian, key pair-nya akan otomatis terinstall. Lalu kita klik Launch Instance. Jika instansinya berhasil dibuat, akan tampil status launch-nya. Kemudian, bisa kita scroll ke bawah, lalu kita klik View Instance. Untuk servernya, bisa kita beri nama hostname juga. Untuk hostname-nya bebas, suka-suka kalian. Bisa dilihat di sini juga bahwa servernya sudah running. Kemudian kita bisa klik connect. Bisa kita klik connect lagi, lalu pilih RDP client, kemudian
klik Get Password. Lalu kita masukkan key pair-nya yang sudah kita download sebelumnya. Kita pilih key pair yang sudah kita download. Kemudian kita klik Open. Lalu kita scroll ke bawah. Klik Decrypt Password. Kemudian kita copy passwordnya. Lalu kita download remote desktop file. Jika nanti muncul pop-up, bisa kita klik Connect. Kemudian kita pastekan password yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian klik OK. Jika muncul pop-up, kita klik Yes. Oke, Windows Server 2019 sudah berhasil di remote. Kemudian kita minimize. Kemudian di sini Windows Server-nya saya close. Lalu saya akan membuat Elastic IP. Kalian bisa scroll pada tab Network and Security. Kalian bisa pilih yang Elastic IP. Lalu klik Allocate Elastic IP Address. Kalian scroll. Untuk tahap ini, kalian bisa langsung klik Allocate. Kemudian, kita klik Action, lalu pilih yang Associate Elastic IP Address. Untuk instansinya, pilih server yang sudah diinstal sebelumnya atau yang sedang berjalan. Lalu untuk private
IP-nya kita arahkan saja, nanti akan muncul otomatis. Jika sudah, bisa diklik associate. Kita bisa menunggu beberapa saat hingga elastic IP address-nya muncul. Jika elastic IP-nya sudah muncul, sekarang kita coba untuk meremote Windows servernya. Kita pilih Windows servernya, kemudian kita klik connect. Lalu pilih yang RDP client. Kita klik get password. Kemudian kita masukkan keypair yang sudah kita download sebelumnya. Kita pilih keypairnya. Kemudian kita klik open. Jika sudah, kita klik decrypt password. Lalu kita copy passwordnya dan download remote desktop file. Kita buka remote desktop filenya. Jika muncul pop-up, kita klik connect. Kemudian kita pastekan password yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian klik OK. Kita klik yes. Dan Windows Server 2019-nya berhasil di-remote. Bisa dilihat perbedaannya jika Windows Server yang sebelumnya tidak ada tanda di samping kanan ini, seperti hostname, private IP address, public IP address. Sedangkan yang kita buat elastiknya muncul. Jika server tidak digunakan lagi, bisa kita close dan kembali ke instansi untuk mematikan servernya. Caranya klik kanan, kemudian pilih yang stop instansi. Kemudian klik stop dan tunggu beberapa saat hingga servernya benar-benar sudah berhenti atau sudah mati. Kenapa servernya harus dimatikan? Agar kredit yang kita miliki tidak habis begitu saja. Dan juga agar menghemat kredit. Karena servernya sudah mati, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Terima kasih.